Huh? Going through here? Okay. Tidak terasa, bukan hanya kita sudah ada di tahun 2026, tapi juga bahkan bulan Januari 2026 sudah hampir kita lewati. Kayaknya waktu berlalu dengan sangat cepat gitu ya, time flies. Di vlog kali ini, aku akan mengajak kalian jalan-jalan dan home tour di rumah-rumah para sultan kawasan Old Money yang ada di kotaku. Home tour ini adalah acara setahun sekali yang diadakan oleh area Old Money, kawasan elit ini, yang membuka pintu rumahnya pada hari Sabtu dan Minggu untuk dikunjungi oleh para peserta home tour. Untuk ikut acara home tour ini, kita harus mendaftar dan membayar dulu. Lalu di hari yang ditentukan, kita datang ke spot lokasi untuk diberikan buku panduan dan gelang yang harus dipakai selama mengikuti house tour. House tour ini berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Ada 6 rumah di hari Sabtu dan 6 atau 7 rumah lainnya di hari Minggu, tapi aku dan suamiku memutuskan untuk ikut acara home tour ini hanya 1 hari saja, karena di akhir pekan kami punya banyak agenda lain yang juga harus dilakukan. Tour ini berbayar ya, satu orangnya membayar sekitar 30 atau 35 dolar yang berlaku untuk 1 hari. Jadi kalau mau ikut acaranya 2 hari, Sabtu dan Minggu, maka membayarnya juga harus 2 kali. Dan inilah rumah pertama yang akan kami kunjungi. Sambil home tour, aku juga akan sharing mengenai mindset yang benar supaya untuk kalian yang masih menunggu jodoh, kiranya dipertemukan dengan jodoh setara di tahun 2026 ini. Rumah nomor 1 ini adalah favoritku untuk urusan lokasi, karena aku suka dengan konstruksinya yang ada di atas bukit gitu, jadi lebih tinggi dari jalanan dan dia juga corner lot atau rumah pojok atau hook, jadi bisa mendapatkan view jalanan di depan dan di samping rumah. No, it's... Look at this door. Namun ketika memasuki bagian dalam rumah ini, sejujurnya aku dan suamiku agak kecewa karena interior desainnya ternyata tidak seperti yang kami bayangkan. Bagi aku dan suamiku, bagian interior dalam rumah ini terasa dated atau kuno. Meskipun aku dan suamiku juga sama-sama pecinta vintage, tapi bukan jenis vintage yang seperti ini. Tapi tentu saja kami nggak ngomong apapun terhadap pemilik rumah ini karena ini adalah rumah mereka dan mereka punya hak penuh untuk mendesain rumah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini adalah hal pertama yang aku anjurkan supaya kalian bisa memiliki mindset yang baik dan benar dalam menjemput jodoh, rezeki, dan kehidupan yang lebih bahagia. Dengan cara fokus kepada diri kalian sendiri, mind your own business. Contoh sederhana ketika aku upload home decor rumahku yang sudah jelas-jelas aku narasikan dan juga tuliskan di judul bahwa selera home decorku adalah cottagecore vintage. Penonton yang nggak paham cottagecore vintage mestinya menyimak dulu videonya sampai selesai atau mencari tahu apa itu cottagecore design lewat Google atau tanya di AI atau apalah. Zaman sekarang mencari informasi kan sudah sangat mudah ya. Sayangnya ada 1-2 orang yang lebih cepat mengetikkan komen daripada mencari informasi atau pengetahuan yang benar dulu. Ada yang bilang gak suka terlalu banyak barang, lebih suka yang minimalis. Ada juga yang bilang harusnya ada dekorasi barang-barang dari Indonesia. Hey, stop. Ini adalah rumahku dan suami. Jadi kalian gak bisa nyuruh-nyuruh kami untuk menggunakan dekorasi kalian di rumah kami. Dan aku pun gak bisa menyuruh kalian untuk memakai desain cottagecore vintage untuk rumah kalian kalau misalnya kalian penyuka minimalis. Pasti gak cocok untuk kepribadian dan rumah kalian. Dan memberi saran tanpa diminta, itu namanya lancang. Oh, look at this. Kenapa untuk kalian yang suka memberikan saran tanpa diminta, itu sebaiknya kalian ubah di tahun 2026 ini, karena mungkin tanpa kalian sadari, saran-saran yang gak diminta itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain, bahkan melukai perasaan mereka. They already have a filtration system, I bet. Jadi yang bisa aku anjurkan pertama kali di tahun 2026 ini adalah supaya kita memiliki mindset lebih fokus ke diri sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri dan keluarga. Gak usah terlalu mengurusi orang lain, apalagi jika mereka gak minta saran atau pendapat kita. Kalau ada hal-hal di sosial media yang kita gak setuju atau gak suka tapi gak cukup substansial untuk kita perdebatkan, sebaiknya kita scroll aja dan gak usah menghabiskan energi untuk komen hal-hal yang tidak relevan.
Seperti yang kita tahu, di Indonesia kulturnya kadang-kadang agak mengganggu ya. Orang-orang nggak tahu batas privasi dan suka komen sembarangan, terutama persoalan menikah. Mereka enteng banget berkomentar, kamu sudah tua, kenapa nggak segera menikah? Usiamu sudah begini, jangan banyak pilih-pilih. Bahkan seenaknya menjodoh-jodohkan dengan sembarang orang, seolah-olah orang yang telat menikah itu adalah barang dagangan yang nggak laku. Dan sebaiknya diobral saja biar cepat laku. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi orang-orang yang belum menikah karena memang belum bertemu dengan jodoh yang setara. Kalau bahkan Tuhan saja belum mempertemukan dengan jodoh yang setara, kenapa orang-orang yang gak berkepentingan ini malah banyak komen, banyak memberi saran yang enggak diminta. Maka dari itu, kalau kalian masih menjadi orang yang seperti ini, maka sebaiknya di tahun 2026 stop memberikan saran-saran yang enggak diminta. Lebih fokus kepada kehidupanmu sendiri. Belum tentu kok kehidupan orang yang kalian komentari itu lebih tidak bahagia daripada kalian. Mungkin juga malah sebaliknya, kalian berkomentar jelek karena memang kehidupan kalian gak bahagia. Jadi stop melakukan itu dan lebih fokus pada kehidupanmu sendiri supaya bisa hidup lebih bahagia di tahun 2026. Dan untuk kalian yang belum menikah dan sering menjadi sasaran dari saran-saran yang gak diminta seperti itu, menurut aku yang harus kalian lakukan juga adalah fokus terhadap diri kalian sendiri. Seperti yang aku pernah ceritakan di video sebelumnya, bahwa selama aku belum bertemu dengan jodohku, yang aku lakukan adalah mengembangkan diriku secara maksimal, potensiku, skillku, karirku, finansialku, dan hobi-hobiku yang lainnya. Aku sudah menjadi wanita yang mandiri, punya aset, punya investasi, mampu traveling keliling dunia, punya side hustle atau bisnis sampingan, dan bisa mencukupi kebutuhanku sendiri jauh sebelum bertemu dengan suamiku. Singkat kata, aku selalu berfokus pada diriku sendiri dan sudah bahagia sebelum bertemu dengan jodohku. Jadi ketika dulu aku masih mencari jodoh, aku bukan berangkat dari kesengsaraan atau ketidakpuasan akan hidup. Sebaliknya malah aku sebenarnya sudah bahagia sendiri. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa panggilan hidupku adalah untuk menikah dan berkeluarga. It's a card from some kind of soapstone or something. Rumah kedua ini adalah rumah pensiunan seorang saintis atau ilmuwan pensiunan NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat. Dan istrinya adalah penulis novel fantasi yang cukup terkenal. Ya. Nah, sekarang kita mau pindah ke rumah nomor 3. Karena jaraknya dekat, kami hanya berjalan kaki saja menuju ke rumah nomor 3 dan nggak perlu naik troli seperti tadi yang kami naiki dari rumah 1 menuju ke rumah 2. Troli ini adalah fasilitas gratis untuk para peserta home tour karena sudah termasuk dalam biaya yang dibayarkan. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. This is one of the houses that might have the same layout they were talking about. Oh, probably, yeah. Like this kind of fence. That's why I wrote you a letter. Oh, yeah, yeah. Dan inilah rumah nomor 3, rumah sultan yang kami kunjungi hari ini. Sambil home tour, sambil aku teruskan sharingnya ya. Hal nomor 2 yang menurutku harus ada di mindset kita di tahun 2026 ini adalah lebih bisa bersikap masa bodoh atau tidak peduli dengan komentar atau pendapat atau saran yang tidak diminta dari orang lain. Karena kita nggak membutuhkan validasi atau approval dari orang lain. Menurut aku, poin nomor 2 ini berkaitan erat dengan poin nomor 1 yang tadi sudah aku sampaikan. Doesn't feel like it was long ago. Kalian mungkin sering dengar kalau ada orang bilang kita tidak bisa mengendalikan situasi di luar diri kita, jadi kita hanya bisa menata dan mengendalikan diri kita sendiri. Dan hal itu benar banget. Karena itu akan lebih sehat dan bahagia untuk diri kita kalau di tahun 2026 ini kita bisa punya batas yang sehat atau healthy boundaries antara diri kita dan orang lain. Karena itu poin nomor 2 untuk nggak terlalu peduli dengan pendapat orang lain ini sangat penting supaya kita bisa menarik batas yang sehat untuk diri kita sendiri. That's why I wrote you a letter. When they're done very nicely.
Rumah nomor 3 ini punya basement yang fancy, sudah full furnished dan berfungsi sebagai ruangan atau bahkan rumah tambahan, dan juga ada ruang laundry di sini. Be happy without you. But right now I don't know what to do. It's hard to get over you chose someone else. Kalau kita melakukan poin nomor 1 yaitu fokus pada diri kita sendiri, maka otomatis kita akan lebih mengenali diri kita sendiri. Apa saja kekuatan dan kelemahan kita, apa saja kelebihan dan kekurangan kita. Sehingga kita tahu nih, mana saja omongan orang tentang diri kita yang benar dan mana yang enggak. Mana yang harus kita pedulikan demi kebaikan diri kita sendiri, dan mana yang harus kita buang ke laut aja alias kita abaikan karena sotoy, julid, atau nggak benar. Dan ini dia rumah nomor 4 yang unik dan cantik. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, you took me home. Tell me that it doesn't matter. Semoga sampai di sini kalian sudah bisa cukup paham ya kenapa aku bilang poin nomor 1 dan nomor 2 berkaitan erat. Karena kita nggak selalu bisa mengendalikan omongan orang lain, maka yang paling bisa kita lakukan adalah mengendalikan respon dan pola pikir atau mindset kita sendiri. Salah satu caranya dengan tidak terlalu mempedulikan omongan atau pendapat orang lain, seperti yang aku bilang di poin nomor 2. Nah, tapi untuk bisa menjadi orang yang nggak terlalu peduli dengan omongan orang lain, itu membutuhkan poin nomor 1 yaitu fokus kepada diri kita sendiri, sehingga kita tahu apa saja kelebihan dan kekurangan diri kita. Dengan begitu, kita akan merasa lebih secure, lebih percaya diri, dan tentunya lebih bahagia karena kita betul-betul mengenal diri kita sendiri. Dan omongan orang lain yang seperti apapun tidak akan bisa menggoyahkan rasa secure kita terhadap diri kita sendiri, karena yang paling mengenal diri kita sendiri, ya kita sendiri. Bukan begitu? Dengan lebih fokus pada diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, dan tidak terlalu peduli dengan anggapan atau omongan orang lain, maka kita bisa menjalani hidup yang lebih bahagia, tanpa beban, dan juga lebih bebas mengejar mimpi-mimpi kita. Termasuk mimpi untuk mendapatkan jodoh di tahun 2026 ini untuk kalian yang masih menunggu jodoh atau bahkan ingin menikah di tahun ini. Misalnya aku dulu, karena aku sudah mengenal diriku sendiri dengan sangat baik, jadi aku tahu orang seperti apa atau jodoh seperti apa yang aku inginkan dan yang bisa membuat aku bahagia. Yaitu orang yang seiman, dalam hal ini Katolik, karena aku juga adalah orang Katolik dan itu pun harus Katolik taat yang mengerti menjalankan iman Katoliknya. Alasan kriteria ini karena aku adalah orang yang juga ingin menjalankan iman Katolikku dengan baik dan ingin membina keluarga Katolik yang taat. Jadi tentunya harus diawali dengan memiliki seorang suami yang juga orang Katolik yang taat. You'll be here all the time, in and out. Kriteria lain, dia juga harus memiliki pekerjaan yang baik, mapan, dan bekerja keras. Alasannya adalah karena aku pun bekerja sangat keras. Dulu aku berasal dari keluarga yang sangat sederhana, yang berjuang untuk bisa sekolah setinggi-tingginya, sehingga akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan, karir yang bagus, punya rumah, aset, investasi, bisa traveling keliling dunia, dan lain-lain. Aku tahu pasti bahwa aku adalah seorang pekerja keras dan juga cerdas, dan aku tidak mau bekerja keras sendirian di dalam pernikahan kami. Aku ingin seorang suami yang bisa mengimbangi aku dan bisa saling. Aku juga ingin seorang suami yang tidak merokok, karena ayahku tidak merokok dan aku tidak terpapar oleh asap rokok. Jadi aku nggak kepingin berada dalam rumah tangga yang terpapar oleh asap rokok. Dan juga yang sangat penting adalah aku ingin seorang suami yang pintar dan cerdas, punya wawasan luas, dan bisa aku ajak diskusi apa saja. Alasannya karena aku mengenal diriku sendiri, betapa mudahnya aku merasa bosan, terutama dengan orang yang nggak bisa mengimbangi diskusi dengan aku. Dan karena aku sangat suka membaca dan melakukan riset, maka wawasanku bisa dibilang cukup luas. Jadi aku kepengen memiliki jodoh atau suami yang bisa aku jadikan teman diskusi, bisa aku mintai saran, dan sarannya itu juga objektif dan akurat karena dia memang berwawasan luas. Rumah selanjutnya atau rumah kelima jaraknya agak jauh, jadi kita perlu naik troli lagi. Dan inilah rumah kelima.
Di rumah kelima ini favoritku adalah sunroom atau ruang ini ya, yang ada banyak sekali jendelanya sehingga sinar matahari alami bisa masuk dengan leluasa, maka dia disebut sunroom. Ini favoritku banget sih. Aku lanjutkan sharingnya ya. Dan bahkan kriteria fisik itu nggak terlalu menjadi standarku. Aku bahkan bukan seorang bule hunter, jadi nggak pernah ada dalam mindsetku bahwa jodohku itu harus bule. Hanya saja, jauh di dalam hatiku, aku sudah merasa bahwa sepertinya aku lebih cocok dengan bule. Dan malah nggak pernah aku sebut secara spesifik dalam doaku. Tapi so pasti Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk aku, dan memang jodohku adalah orang asing, dalam hal ini orang Amerika. Okay, let's go check. Jadi bisa kalian bayangkan kalau dulu aku tidak punya mental yang tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain, maka aku pasti akan terusik banget saat ada orang ngomongin, kamu sudah tua loh, buruan kawin, umurmu sudah banyak, jangan terlalu pilih-pilih. Dan komentar-komentar semacam itu, maka mungkin aku akan memilih orang yang salah, menikah dengan orang yang salah, dan akan menyesal seumur hidup. Nah, rumah nomor 5 inilah yang paling memberikan aku inspirasi untuk cottage garden. Begitu aku melihat garden mereka, aku sangat suka banget dan lalu aku mencari tahu garden seperti ini disebutnya style apa. Ternyata inilah yang disebut cottage garden. Jadi aku berkebun di halaman rumahku sendiri dan bikin garden dengan style cottage garden seperti ini. Itu pun ketika aku upload videonya dengan judul yang sudah jelas-jelas aku tulis cottage garden dan juga narasinya aku bilang adalah cottage garden, masih ada saja yang komen dan bilang, kenapa nggak ditanamin pohon buah, kenapa nggak ditanamin ini dan itu. Ya aku sih berharap banget ya kalian sebelum komen bisa menyimak dulu videonya atau mencari informasi dan pengetahuan yang berkaitan supaya komennya bisa nyambung. Oh iya, rumah kelima ini juga punya guest house di halaman belakangnya yang cantik banget seperti ini dan disewakan sebagai Airbnb. Raw glass. Oh, And she said the bottle makers in France would melt it down. one more. Jadi untuk kalian yang saat ini masih menunggu jodoh, coba mulai lebih fokus pada diri kalian sendiri dan nggak perlu terlalu banyak mendengarkan omongan orang lain. Sekarang kita jalan ke rumah nomor 6 yang jaraknya dekat banget dari rumah nomor 5, sebelahan gitu, jadi cukup jalan kaki aja. It's the same old story being told inside my head. Nah, rumah nomor 6 ini adalah rumah dengan porch atau teras yang favoritku banget. Straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Jadi selama kalian belum ketemu dengan jodoh atau pasangan yang setara dengan kalian, tetaplah fokus dengan diri kalian sendiri. Cobalah hal-hal baru, traveling ke tempat-tempat baru, bertemu dengan orang-orang baru, melakukan hobimu, membuka bisnis sampingan yang selama ini kamu impikan, mengejar karir dan pekerjaan yang lebih mapan, atau sekedar duduk untuk membaca buku yang kamu sukai, memasak, berkebun, pokoknya melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Dan teruslah fokus untuk mencari atau mengusahakan jodoh kalian di tempat-tempat yang sekiranya memungkinkan untuk membuka kesempatan bertemu dengan orang yang kalian idam-idamkan itu. Misalnya aku, dengan kriteria-kriteria yang aku inginkan, maka aku banyak join komunitas-komunitas jomblo Katolik ketika aku dulu bekerja di Jakarta. Tapi selama beberapa waktu ternyata nggak ada hasilnya, aku nggak ketemu orang yang cocok dengan aku. Tapi aku tetap terus berusaha dengan join komunitas-komunitas Katolik, lalu menghadiri misa atau undangan-undangan dengan perkumpulan pemuda-pemudi Katolik, dan bahkan aku akhirnya join aplikasi dating online namanya Catholic Match. Itu pun selama bertahun-tahun join Catholic Match dengan berbayar, aku belum bisa menemukan jodoh atau pasangan yang sesuai dengan yang aku idam-idamkan dan doakan. Meskipun membuka hati untuk orang-orang baru, tapi aku juga tidak memaksakan diri kalau memang orang yang aku kenal itu nggak cocok. Bahkan aku juga membuka diri untuk dikenalkan atau dicomblangkan oleh teman-temanku dengan kenalan mereka yang mereka anggap baik dan cocok untuk aku. Oh iya, sebenarnya sebelum bertemu dengan suamiku, aku sudah dekat dengan salah seorang bule dari Amerika juga. Bahkan aku mengenal cowok ini dari hasil dicomblangkan atau dikenalkan oleh temanku, jadi bukan orang yang random ya.
Cowok itu sebenarnya juga Katolik, tapi ternyata dalam perjalanan saling mengenal, visi dan misi akan kehidupan, rumah tangga, dan iman Katolik kami tidak seiring sejalan. Jadi aku memilih untuk tidak meneruskan hubungan walaupun pria itu berkata mungkin kami bisa berteman saja. Tapi saat itu mindsetku adalah untuk berkenalan secara serius, mencari pasangan hidup atau calon suami, sehingga aku nggak mau membuang-buang waktu hanya untuk berteman atau sekedar hahaha aja. Memang kesannya kayak saklek banget, masa nggak mau sih temanan? Tapi saat itu aku hanya fokus untuk mencari pasangan serius dan nggak mau berada dalam hubungan tanpa status. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, aku bertemu dengan suamiku yang sama-sama orang Amerika dan Katolik seperti cowok sebelumnya, tapi approach suamiku sangat berbeda. Setelah beberapa bulan berkenalan online lewat Catholic Match dan intens berkomunikasi, suamiku langsung memutuskan untuk mengunjungi aku di Indonesia dan melamar. Seserius dan segercep itu. And then the rest is history. Kami menikah, aku pindah ke Amerika, dan sebagainya. Oke guys, home tournya sudah selesai. Kami akan naik lagi ke troli ini untuk kembali ke titik awal di mana mobil kami diparkir. Same as when we left, clean cut underneath. Light muslin and canvas, till someone's coming back. Crunch under my feet. Aku berharap semoga video ini bisa memberikan manfaat, terutama untuk kalian yang masih mencari atau menunggu jodoh. Atau untuk kalian yang ingin menikah di tahun 2026 ini. Dengan pola pikir atau mindset yang tepat, maka kalian akan bisa hidup lebih bahagia selama dalam masa penantian ini. Sehingga nanti jika waktunya Tuhan sudah tiba, kalian bisa bertemu dengan jodoh kalian, bisa menikah, kalian bisa berbagi kebahagiaan itu bersama dengan pasangan kalian, dan bisa membina rumah tangga yang berkesadaran, sehat, dan bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di vlog dari Amerika berikutnya. Bye-bye.